Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan minggu ini, kita membahas mengenai pemasaran jasa. Materi pemasaran jasa ini akan membahas beberapa hal yaitu: pertama, memahami definisi, sifat dan karakteristik layanan. Kedua, memahami realita perkembangan baru mengenai layanan. Ketiga, memahami strategi mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa. Keempat, memahami pengelolaan kualitas jasa dan layanan pendukung jasa. Apa yang dimaksud dengan jasa? Menurut Kotler dan Keller, layanan adalah tindakan atau kinerja apapun yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin terkait atau mungkin tidak terkait dengan produk fisik. Faktanya semakin banyak produsen, distributor dan retailer menyediakan layanan bernilai tambah, atau sekedar memberikan layanan pelanggan dengan sangat baik, untuk membedakan diri mereka dengan kompetitornya. Banyak perusahaan layanan murni sekarang menggunakan internet untuk menjangkau customer, beberapa beroperasi murni online sejak awal. Komponen layanan bisa menjadi bagian minor, atau sebagian kecil atau mayor atau sebagian besar dari total penawaran yang diberikan dan dapat dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu: 1. Barang fisik murni, penawaran produk semata-mata hanya terdiri dari barang fisik tanpa ada layanan yang melengkapi. Contohnya pasta gigi, sabun mandi, sampo. 2. Barang fisik dengan layanan pendukung, penawaran berupa produk barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan pelengkap untuk meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Contohnya, perusahaan otomotif melengkapi produk motor atau mobilnya dengan berbagai jasa pendukung seperti layanan servis berkala kendaraan, penggantian dan pemasangan suku cadang. 3. Hybrid, penawaran produk layanan dan barang fisik dengan porsi yang sama besar. Contohnya, restoran. Restoran menawarkan makanan, minuman dan segala persiapan serta atmosfer yang nyaman dan bersih. 4. Layanan utama yang dilengkapi dengan barang fisik dan layanan minor. Penawaran terdiri atas layanan utama bersamaan dengan layanan pelengkap dan atau barang fisik pelengkap. Contohnya, maskapai penerbangan, kereta api. Makanan dan minuman yang ditawarkan merupakan barang fisik pelengkap selama di perjalanan. 5. Layanan murni, penawaran yang hampir seluruhnya adalah layanan tidak berwujud, tanpa didampingi barang fisik. Contohnya, fisioterapis, konsultan, psikolog, dokter. Ragam penawaran layanan menyulitkan untuk evaluasi tanpa beberapa perbedaan lebih lanjut. Customer biasanya tidak dapat menilai kualitas teknis dari beberapa layanan bahkan setelah mereka menerimanya. Gambar ini menunjukkan berbagai barang dan layanan menurut tingkat kesulitan evaluasinya. Kategori evaluasi barang dengan kualitas penelusuran tertinggi dapat dievaluasi pembeli sebelum membeli dan dominan berupa barang seperti pakaian, perhiasan, furnitur dan rumah. Evaluasi untuk kategori barang dan jasa dengan kualitas kepercayaan yang tinggi, biasanya sulit dievaluasi oleh pembeli bahkan setelah dikonsumsi. Dan dominan berupa jasa, seperti reparasi TV, layanan hukum, reparasi mobil, dan diagnosis medis. Layanan umumnya memiliki pengalaman dan kualitas kepercayaan yang tinggi. Pembelian yang dilakukan konsumen dianggap berisiko lebih tinggi dengan beberapa konsekuensi, yaitu: 1. Konsumen layanan, umumnya lebih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut daripada iklan. 2. Konsumen sangat bergantung pada harga, penyedia dan petunjuk fisik untuk menilai kualitas. 3. Konsumen sangat loyal kepada penyedia layanan yang memuaskan mereka. Karena biaya peralihan yang tinggi, kelembaman dari sisi konsumen dapat membuat bisnis perusahaan atau penyedia layanan untuk menjauh dari kompetitor menjadi sangat menantang.
Beberapa riset dan literatur pemasaran jasa mengungkapkan bahwa layanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari barang fisik dan berdampak pada cara memasarkannya, yaitu 1. Intangibility. Layanan bersifat tidak berwujud, yaitu tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 2. Inseparability. Layanan biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara simultan, bersamaan. Penyedia adalah bagian dari layanan yang ditawarkan. 3. Variability. Kualitas layanan bergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, dan kepada siapa layanan diberikan. Hasilnya sangat bervariasi. 4. Perishability. Layanan tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama. Implikasi pada perusahaan untuk intangibility yaitu 1. Produk bersifat abstrak maka berupa tindakan atau pengalaman. 2. Kesulitan dalam evaluasi alternatif penawaran layanan maka persepsi konsumen terhadap risiko. 3. Tidak dapat dipajang sehingga diferensiasi sulit dilakukan. 4. Tidak ada hak paten yang menyebabkan hambatan masuk dalam persaingan industri rendah. Implikasi pada perusahaan untuk inseparability yaitu 1. Konsumen terlibat dalam produksi layanan yang mengakibatkan pentingnya kontak dan interaksi antara penyedia layanan dan konsumen. 2. Karyawan penyedia layanan mencerminkan dan mewujudkan bisnis layanan maka perlu untuk membentuk relasi pribadi. 3. Lingkungan layanan dapat mendiferensiasikan bisnis. 4. Kesulitan untuk produksi massal maka pertumbuhan bisnis layanan membutuhkan jaringan kerja sama yang baik. Implikasi pada perusahaan untuk variability yaitu 1. Standarisasi sulit dilakukan maka tergantung pada SDM yang terlibat. 2. Kualitas sulit dikendalikan maka variabilitas lingkungan layanan. Implikasi pada perusahaan untuk perishability yaitu 1. Tidak dapat disimpan maka tidak ada inventory. 2. Menjadi potensi masalah saat permintaan fluktuatif maka produktivitas rendah. 3. Sulit menentukan harga layanan menyebabkan masalah penetapan harga. Bauran jasa menambahkan 3 bagian dibandingkan dengan bauran produk yaitu 1. Physical evidence, services capes contoh tempat, desain interior, eksterior, lingkungan sekitar, layout, signage, peralatan. Komunikasi fisik contoh seragam karyawan, website resmi, kartu bisnis, kartu nama. 2. Proses. Aktivitas operasional, aktivitas layanan. Langkah-langkah proses. Fleksibilitas versus standarisasi. Teknologi versus SDM. 3. People. Kontak karyawan dengan customer. Customer yang bersangkutan. Customer lainnya. Service blueprint atau dikenal juga dengan istilah service mapping, pada prinsipnya merupakan ancangan grafis visual yang membantu para manajer jasa untuk mendapatkan gambaran holistik tentang jasa dan layanannya. Dalam merancang service blueprint, perusahaan harus menggunakan perspektif customer, sehingga urutan-urutan proses yang didokumentasikan mencerminkan tahap-tahap yang dilalui customer dalam mendapatkan layanan yang dikehendaki. Hubungan dengan customer. 1. Customer empowerment di mana customer menjadi lebih berpengalaman dalam membeli layanan dengan dukungan produk dan menuntut pada layanan yang tidak di-bundling. Kemampuan customer untuk menyebarkan cerita buruk atau baik mengenai layanan dengan adanya teknologi internet. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan keluhan yang saat ini dihadapi, tapi juga memastikan keluhan tersebut tidak akan muncul lagi di masa yang akan datang. 2. Customer co-production, di mana customer memainkan peran penting dalam proses penyampaian produk. Perkataan dan tindakannya akan mempengaruhi kualitas dari pengalaman layanan dan produktivitas dari karyawan frontliner. Customer merasa memperoleh lebih banyak nilai dan merasakan hubungan yang lebih kuat dengan penyedia layanan apabila diikut sertakan dalam proses layanan.
Customer menjadi sepertiga sumber dari permasalahan perusahaan. 3. Satisfying employee as well as customer. Di mana perilaku karyawan yang positif akan mampu meningkatkan loyalitas customer menjadi lebih kuat. Terdapat korelasi tinggi antara kepuasan customer, kepuasan karyawan dan profitabilitas perusahaan. Pengembangan pemasaran. 1. External marketing, menjelaskan pekerjaan normal dalam mempersiapkan, menentukan harga, mendistribusikan dan mempromosikan layanan kepada customer. Contoh, industri restoran. 2. Internal marketing, menggambarkan pelatihan dan memotivasi karyawan untuk melayani customer dengan baik. Contoh, layanan kebersihan atau perawatan. 3. Interactive marketing, menggambarkan keterampilan karyawan dalam melayani customer. Contoh, pelayanan perbankan. Teknologi dan service delivery. 1. Teknologi mengubah aturan main untuk layanan dengan cara yang sangat mendasar. 2. Teknologi juga memiliki kekuatan besar untuk membuat pekerja layanan lebih produktif. 3. Internet memungkinkan perusahaan meningkatkan penawaran layanan mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan customer dengan memungkinkan interaktivitas yang sebenarnya, personalisasi khusus kepada setiap customer dan situasional, serta penawaran perusahaan yang real-time. Best practice di mana perusahaan pelayanan umumnya terobsesi pada customer, memiliki perasaan yang jelas terkait target customer serta kebutuhannya dan mampu mengembangkan strategi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Memiliki komitmen yang menyeluruh terkait kualitas pelayanan. Perusahaan penyedia layanan terbaik menetapkan standar kualitas yang tinggi. Penanganan yang berbeda antara customer yang profitable dan yang tidak. Penilaian terhadap layanan dengan metode Importance Performance Analysis dengan memberikan rating bagi berbagai elemen pada layanan dan mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan. Perusahaan yang mampu mendorong konsumen customer yang tidak puas untuk menyampaikan keluhan memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai pendapatan yang lebih besar. Diferensiasi jasa dapat dilakukan dengan cara 1. Pilihan layanan primer dan sekunder. Primary service package layanan yang menjadi ekspektasi konsumen. Secondary service features tambahan fitur pada layanan utama. 2. Inovasi pada layanan, kategori layanan baru terus diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Customer membentuk ekspektasi layanan dari banyak sumber, seperti pengalaman masa lalu, dari word of mouth dan iklan. Secara umum, customer membandingkan layanan yang dirasakan dengan yang diharapkan. Model kualitas layanan, Servwall Model, dalam gambar menyoroti persyaratan utama untuk memberikan kualitas layanan yang tinggi. Ini mengidentifikasi 5 gaps, kesenjangan, yang mencegah keberhasilan proses layanan, yaitu Gap 1, Knowledge Gap. Gap 2, Standards Gap. Gap 3, Delivery Gap. Gap 4, Communication Gap. Gap 5, Service Gap. Berdasarkan model kualitas layanan tersebut, dapat diidentifikasikan 5 determinan kualitas layanan dalam urutan menurun berdasarkan kepentingannya, yaitu 1. Reliability, kemampuan untuk melakukan apa yang dijanjikan dengan dapat diandalkan dan akurat. 2. Responsiveness, kemauan untuk membantu customer dan memberikan layanan yang cepat. 3. Assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati, penyediaan kepedulian, perhatian individual kepada customer. 5. Tangible, penampilan fasilitas fisik, peralatan, staf dan materi komunikasi. Kualitas Departemen Customer Service sangat bervariasi. Di satu sisi ekstrim adalah mereka yang hanya mengalihkan panggilan customer ke orang yang tepat untuk tindakan, tetapi dengan sedikit tindak lanjut. Di sisi lain, ada Departemen Customer Service perusahaan lain yang sangat ingin menerima permintaan, saran dan bahkan keluhan customer dan menanganinya dengan cepat. Beberapa perusahaan bahkan secara proaktif menghubungi customer untuk memberikan layanan setelah penjualan selesai.
Demikianlah materi ini untuk pembahasan lebih lanjut akan kita lakukan melalui Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.